pengaruh tuh dengan apa enggak? Kayak misalnya gini katanya, dia bilang, cowokku dulu nggak kayak kamu. Kayaknya sebagai cowok Beda. itu kan Cowok itu kan gak suka dibanding-bandingin Iya, sama mantan tadi. sama juga kayak Cewek juga pun sama. seperti itu kadang. Tapi kalau aku ngebandingin orang tuh paling nggak bisa ngomong ke orangnya langsung memperbandingkan dia kan pasti down udah pasti ya, Pasti, ya. kecewa ya, sampai dia pasti udah diamin kita lah apalah. Mending kita pendam sendiri, kita cukup tahu perbedaannya dia sama yang masa lalu itu apa sih perbedaannya, jadi kurangnya dia apa sih. Kita juga nggak harus sampaikan kekurangannya dia terus secara langsung apa, cukup kita terima aja. Kalau bisa kita terima, oke lanjut, tapi kalau enggak udah cukup. Nah, ini untuk tips misalnya. Kalau Pio misalnya, pertanyaan mau Pio, pernah nggak hal yang istimewa dilakuin sama mantan nih? Apa mau beli mantan nih ya? Pernah nggak hal istimewa? Apa biasa aja kayak biasanya pacaran? Biasa aja sih, mantan ya ada yang Yang satu diingat banget? enggak. Berarti yang sekarang ada nih? Ada yang sekarang Sangat Banyak diingat. ya. itu Kenapa? bisa bertahan. Kenapa bisa sampai bertahan 2 tahun selain dia sabar ya? Selain dianya sabar, selain itu apa? Baik sih dianya juga pengertian juga, apa namanya, nggak niku-niku lah sama cewek-cewek lain, nggak chatan sama cewek-cewek lain Punya komitmen gitu. ya. Tapi akunya Jadi sama cowok lainnya tuh enggak. pernah, tapi dimaafin karena Tapi itu kan- udah ya, Tapi kan karena cowoknya yang chat duluan, kita kan sebagai cewek Uh-uh. cuman respon positifnya aja. Biar Tapi kalau nggak dikira didiamin, sombong sombong gitu. pasti tanggapannya. Enggak benar. Gitu loh. tapi kalau cowok-cowok nggak kenal tuh nggak Mentang-mentang udah pernah punya direspon. pacar, Nggak jangan mau. nggak balas chat. Kan gitu kesannya. Kita jadi jelek di mata lelaki. Benar juga sih, cuman dari pihak laki kan beda-beda. Iya, Wah, tergantung itu- cowoknya mau nerima atau enggak. Misalnya pacaran, baru dia bisa pacaran. Cuman masih jomblo. Masih ada. Aku ada, cuman Ada. privacy sifatnya. Ada. Ya ada, cuman belum masih digantung. masih diganti. Aku nggak gantung sih, karena buat apa juga diumbar. Yang penting kita punya komitmen gitu aja. Saling percaya. Iya, nanti kalau diumbar ujung-ujungnya, kalau udahan kan malu juga. Iya. Aku jaga ini saja sih. Jaga perasaan cowok lain. Iya, enggak. Jaga gebet-gebetannya yang lain gitu. Dan nggak tahu Dia nggak tahu punya. udah punya pacar. Sekarang tahu kok jadinya. Aku kan kalau punya bilang punya. Kalau enggak ya enggak. Saat ini pasti ada lah. Ada teman ada. Cuma gini, misalkan kalian berdua lagi ada masalah sama cowok, siapa orang pertama kalian yang kalian untuk cerita? Orang tua atau teman atau sahabat atau teman? Aku teman. Habis itu baru orang tua. Tapi sejauh ini orang tua tahu sih hubungan aku sama Teman siapapun. teman pacar. Ya, Sekadar tahu. tahu mungkin apa Tahu. tahu banget. tahu banget. Kalau aku sih paling nggak suka curhat sama orang tua karena nggak dikasih pacaran. Katanya sekolah dulu fokus cari kerja baru pacaran bilang menikah. Mungkin karena identik sekarang tuh pacarannya maaf kan hamil duluan. Lah aku kadang malah dikejar tuh cari pacar. udah umur lah. Gak sih? Nggak, identik kalau anak kuliah kan disuruh. Iya, kalau anak kuliahnya kan beda sih. Tujuannya kan ya lulus dulu lah, setelah itu udah kerja Karena dia kan perjalanan dia tuh masih jauh sebenarnya. panjang lah. Istilahnya jangan main api kalau nggak mau kebakar. Jangan main hati. Karena gini, ada ekspektasi dari orang tua kan dia biayanya kita sekolah. Biar nggak percuma. Bukan masalahnya kalian menikah atau enggak, cuman sayang aja udah dibedain sampai lama itu sampai nggak jadi. Minimal kalian punya lulus, punya ijazah, punya skill, punya kerjaan, kan enak tuh. Biasanya sih gitu ya, Ya ekspektasi nggak orang tua. direndahin mertua sih. Hmm. Tujuan orang tua tuh nyekolahin anak gitu biar nanti nggak direndahin sama punya mertua. punya harga diri lah sebenarnya. Satu. Keren cewek-cewek ini. Misalkan uang adalah segala-galanya di dunia ini. Bahwa kebahagiaan itu Misalnya adalah ya. uang. Misalnya ya. Misalnya Tapi kebahagiaan. nggak tentu ya. Belum tentu uang adalah segalanya. Misalnya contoh, misalkan uang itu adalah segala-galanya. Aku sih pengen beli emas yang banyak untuk investasinya. Gitu. Terus pekerjaan apa pengen? Pekerjaan
Aku nggak pengen sih jadi buruh, pengen jadi manajernya yang punya. Yang punya Mau nyiptain lapangan pekerjaan. keren. Gitu sih. Harusnya keren itu. Sama. Aku pengennya sih ada rumah. Nah, terus pekerjaannya pekerjaan apa yang pengen? Pekerjaan yang nilai uang itu adalah segala-galanya. Kebahagiaan uang itu pokoknya uang. Pekerjaan apa misalkan jadi mungkin jadi tukang kebun, astronom, gitu. Semua pekerjaan yang bisa menurut suatu bisa menghasilkan banyak uang. Eh, Mimpi banyak sih sebenarnya. satu aja jangan usah banyak. Kalau kebanyakan mimpi jadi Ya pengusaha lah. pengusaha beras, Enggak. pengusaha sembako, pengusaha emas, beda-beda ya. Pengusaha emas boleh juga tuh. Pengusaha emas. Bisa dicoba. Berarti yang dia beli emasnya di Sua, Iya, kita gini aja ya. saya salunya. Nah. Jadi kadang-kadang ya mau tidak mau kita bilang bahagia itu memang uang. Setuju tidak setuju. Kalau kita nggak Mendorongnya Iya. sebenarnya. kalau setuju nggak setuju. Kalau kita mendengar misalkan ya contoh saya yang udah menikah kalau nggak punya uang nggak bisa beli TV. Contoh beli beras dan segala macam. Prioritas kita berbeda. Beda kalau kita masih remaja. Ya, jauh bedanya. Prioritas kita berbeda. Uang itu kalau bilang kita anak muda bilang "Ah, uang segini udah cukup kok. Nanti kita itu berkata berbeda. Uang itu kita tuh berbekal pikir biasanya cewek yang berpikir uang 100.000 buat apa. Saya nih jatuhnya tugasnya ke cewek. Aku kalau dikasih uang berapapun selalu kurang. Nggak pernah merasa cukup. Tambahin ya plus. Tulis gini lihat plus. Jangan kurang. Ya janganlah nanti ada kan pada masanya. Bukannya masanya menggurui cuma pasti ada prosesnya. Ada sama kayak belajar naik motor, kan proses dari kita dulu cobain pelan-pelan sampai kita bisa ngebut. Nggak perlu jauh-jauh belajar. Sekarang aja udah belajar gara-gara pandemi ini. Belajar apa? Dulunya sering dikasih sama orang tua kan, Ya, biaya sekolah. 50.000 per hari. Kan cukup. Kalau sekarang nggak dikasih, sama sekali nggak dikasih uang jajan. Orang makan di rumah, di mana Udah aja. berpikir mau beli gini pakai uang gimana nyari uang. Berarti Nyesel, jadinya nyesel dulu nggak pernah nabung, selalu ngabisin uang aja, nggak pernah nabung. Nyesel sekarang. Ada baru penyesalannya ya. berarti pandemi ini ada nilai positif juga. Selain pandemi ini kita bisa belajar mengelola uang, bagaimana uang kita yang dapat itu bisa Tapi kita nggak kelola. tahu kalau nanti kan udah normal. Kondisinya apalagi kayak gitu ya. Udah normal kondisinya mau berubah nggak kita apa Harus kayak sama dulu aja lagi berubah. Harus kayak dulu berubah lagi dong. Kan tergantung orang sih sebenarnya. Kalau kadang-kadang kita udah nyaman sama kondisi sekarang, terus tiba-tiba itu adalah kebiasaan kita yang lama, tiba-tiba ketemu lagi bisa balik lagi skillsnya ketemu lagi. Karena penyesalan itu sebelum karena penyesalan ya orang bilang kalau datang belakangan. Jangan kan bilang belakangan, kalau bisa nyesel juga kan nyesel juga dulu. Tuh, jangan aja kayak gini. Terus pertanyaan terakhir ya. Misalkan ada nggak sesuatu hal yang pengen kalian sampaikan suatu waktu untuk sampaikan ke depannya buat diri kalian sendiri ke depan? Apa sih yang pengen kamu bilang? Hei, kamu harus kayak gini di tahun beberapa tahun lagi. Mungkin video ini bakal ada terus. Kalian bisa lihat nanti, aku ini seperti ini dulu. Terus kasih pesan seperti apa buat dirimu sendiri. Kalau ngomong ke depan kamera. Untuk kedepannya aku sih pengen bahagiain orang tua aku, ngasih dia mereka istirahat, dan aku ngebayain adik-adik aku sekolah. Aku pengen sukses pokoknya, bisa nyekolahin semua adik-adik aku, orang tua aku istirahat di rumah. Seorang anak itu pasti pengennya kayak gitu semua. Kalau Swan, apa pesannya buat dirimu nanti? Ya kamu misal nih contoh kamu lagi drop, tonton aja videonya. Oh, siapa tahu bisa membuat tiba-tiba semangat lagi. Apa sih pesan buat dirimu sendiri di masa depan? Kalau aku nanti aku harus tahu kan ya. Aku cari apa? Itu yang utama, karena harapan orang tua aku cuman itu aja satu, tapi
aku harus bisa berharap lebih sih dari itu, dari hanya memberikan itu, tidak hanya memberikan itu saja, tapi aku bisa memberikan lebih. Dan juga sama sih, biar orang tua juga bisa ngerasain jerih payah kita, biar bisa ngerasain manisnya keringat kita yang udah kita lakuin buat mereka. Itu aja sih. Pada kebahagiaan orang tua aku hanya di situ aja satu. Sementara prioritasnya adalah orang tua. Iya, tua pastinya. Karena jujur saya sendiri belum bisa namanya ngebahagiain orang tua. Karena bahagia orang tua itu berbeda. Kita bisa ukur, kadang-kadang punya cucu aja udah bahagia. Iya. Sesimpel itu. Tapi kan kita pengennya mereka istirahat di rumah, terus udah nggak usah kerja, diam aja. Kadang-kadang orang tua itu nggak mau. Iya. Mereka pengen biar istilahnya capek pegal diam gitu. Tapi kita pengennya dia menikmati masa tua. Sesuatu yang bagus kan. Semoga bisa terwujud. Terus kita kumpul lagi, terus kalian udah sukses. Wah, keren ya. Tungkaro. Karena sukses itu kita nggak tahu semua masa depan sama proses. Karena seperti kata-kata orang tuh proses usaha, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Cuman lah, seperti kata ada kata-kata yang seneng saya dengar nih. Keberuntungan itu adalah kamu, usahamu dan kesempatanmu bertemu. Iya, makanya dikasih sebuah keberuntungan. Jadi untuk menemukan keberuntungan, kamu harus menyiapkan skill, kemampuan dan kesempatan. Makanya kamu harus sabar. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Wow, ngobrolnya sedih banget nih sama cewek-cewek. Mereka ini punya pandangan luas tentang berbagai hal tentang kehidupan mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Semoga ada hikmah dari video ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.